belum diketahui bisa ditanyakan langsung oleh para pemateri pada kegiatan selama kegiatan Mata Muda. Siap ya? Siap ya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Abah Najmuddin As-Sofa Al-Hafid. Yang saya hormati Bapak Prehanto SPDI MPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Manah. Yang saya hormati Gus Muhammad Ikon Faza SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan MTS Al-Manah. Dan tidak lupa kepada adik-adik peserta Mata Muda MTS Al-Manah dan kakak-kakak OSIS yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat beserta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Mata Muda pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya di sini sebagai MC tidak akan memperpanjangkan lebar perkataan saya. Langsung saja saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga pembukaan Mata Muda. Acara yang keempat doa. Acara yang kelima penutup. Karena waktu telah menunjukkan siang, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan umum kita bersama. Al-Fatihah. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Atia Al-Mairatul Haq. Kepada Mbak Atia Al-Mairatul Haq kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Kepada Mbak Atia Almayadullah kami haturkan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu pembukaan mata kuda yang akan dipimpin oleh Bapak Prehanto SPDI MPD. Kepada Bapak Prehanto SPDI MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahu adzim wa sadaqar rasul karim. Bapak yang terhormat Wakil Kesiswaan Madrasah Sanawiyah Al-Manar, beliau Gus Muhammad Irfan Fazal Arab, sarjana pendidikan. Yang terhormat Ketua Panitia Mata Muda Masa Ta'aruf Murid Madrasah tahun pelajaran 2026-2027, beliau Dr. Abdul Hamid MPD, yang kami cintai dan kami banggakan segenap panitia dari kepengurusan OSIS periode 2025-2026, yang kami cintai dan kami banggakan anak-anakku peserta mata muda tahun pelajaran 2026-2027 yang kami cintai dan kami banggakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita semuanya masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di aula Madrasah Sanawiyah Al-Manar ini dalam kondisi sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun. Mari sekali lagi kita syukuri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadirat beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dan senantiasa kita ikuti apa yang menjadi uswah hasanahnya, suri tauladannya. Dan salah satu nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Apa itu? Yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya dengan kita selalu mengikuti uswah hasanahnya, kita kelak yaumul qiyamah mendapatkan pertolongan
semuanya mendapatkan syafaatnya sehingga kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama beliau. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Anak-anakku peserta Mata Muda tahun pelajaran 2026-2027 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami mewakili dari keluarga besar Bapak Ibu guru serta karyawan Madrasah Sanawiyah Al-Manar. Yang pertama mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku, siswa-siswi peserta Mata Muda masa ta'aruf madrasah tahun ajaran 2026-2027 di Madrasah Sanawiyah ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini panjenengan semuanya, anak-anakku semuanya yang sejumlah kurang lebih 35 anak ini salah satu di antara hamba-hamba Allah yang dipilih untuk belajar tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Manar maupun di Pondok Pesantren Darul Qudus Salam, lebih-lebih di Madrasah Sanawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafaqqaha fiddin, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki apa? Tentang kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan dipandaikan dalam ilmu agama. Kalian semuanya masuk di Madrasah Sanawiyah ini, yang notabene Madrasah Sanawiyah ini adalah di bawah Yayasan Al-Manar. Di dalam Yayasan Al-Manar ada pondok pesantren. Kalian ini adalah pilihan dari hamba-hamba Allah yang tidak terpilih, sehingga kalian dipilih oleh Allah bisa masuk di pondok pesantren Al-Manar ini. Hanya satu tujuan dari yufaqihu fiddin, untuk belajar ilmu agama. Selain nanti ada pelajaran-pelajaran umum khususnya di Madrasah Sanawiyah, tapi pokok utamanya adalah yufaqihu fiddin, belajar ilmu agama. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, kedua kali istilah Mata Muda ini adalah istilah baru di tahun ajaran 2026-2027. Kalau dulu kalian masih mengenal namanya masa ta'aruf siswa madrasah, sekarang diubah menjadi Mata Muda, yang artinya adalah masa ta'aruf murid madrasah. Ini menunjukkan bahwa kalau dulu itu siswa, yang membedakan kalau dulu adalah siswa, yang sekarang adalah murid. Kalau siswa itu umum, bisa itu madrasah, bisa itu sekolah umum. Dalam artian SD, SMP, SMA, itu semuanya siswa. Madrasah itu juga siswa. Tapi untuk membedakan mana yang madrasah, mana yang sekolah, maka diubah sekarang menjadi murid. Nah, murid ini adalah bahasa santri, bahasa Arab. Artinya murid itu apa? Orang yang membutuhkan apa? Ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Mata Muda adalah penyempurnaan dari masa ta'aruf madrasah yang menjadi bagian penting dalam
Intinya dalam masa mata muda ini adalah sebagai ajang ta'aruf peserta didik baru, peserta murid-murid baru yang ada di Madrasah Sanawiyah ini. Nanti kalian akan dikenalkan oleh Bapak Ibu guru panitia mata muda ini tentang situasi dan kondisi yang ada di. Yang kedua adalah dalam pelaksanaan mata muda ini itu akan berbeda dengan tahun kemarin, dengan tahun-tahun yang kemarin. Kalau tahun ini tujuan daripada mata muda ini adalah untuk mengenal lingkungan. Lingkungannya apa saja? Lingkungan madrasah, Bapak Ibu guru dan karyawan, dan teman baru. Otomatis dulu kalian ketika waktu di SD atau di madrasah ibtidaiyah temanmu yaitu itu saja. Sekarang kalian di pondok pesantren otomatis nanti akan mendapatkan teman-teman baru. Ya. Kemudian yang kedua, dalam mata muda ini adalah tujuannya untuk menumbuhkan karakter positif, percaya diri, semangat belajar, disiplin, dan akhlak mulia. Dan yang ketiga adalah mewujudkan pengalaman awal sekolah yang menyenangkan, aman, berkesan, dan bermakna. Jadi nanti kakak-kakak senior, kakak-kakak OSIS, ini nanti tidak boleh ada yang namanya bullying. Harus dibuat semenyenangkan mungkin. Tidak ada kata-kata hukuman. Kalau nanti ada yang menghukum kalian, nanti laporkan ke Pak Pres. Pak Pres nanti yang akan menghukum. Karena di mata muda ini tidak ada istilah hukuman fisik, tidak ada. Kalau hukuman apa? Yang menyenangkan. Boleh menyanyi atau apapun yang itu intinya adalah menyenangkan. Ini wanti-wanti saya kepada panitia. Jadi di sini nanti tidak ada istilahnya kekerasan, tidak ada. Harus dilaksanakan dengan semangat untuk menyenangkan. Jadi tidak boleh ada istilah bullying dan sebagainya. Ini pesan saya kepada segenap panitia. Jadi nanti monggo dibuat yang menyenangkan. Walaupun mungkin ada yang melaksanakan kesalahan, sedikit kesalahan, tapi hukumannya adalah hukuman yang menyenangkan. Jadi jangan adik-adik ini dibuat menakutkan, trauma, dipesan dan sebagainya. Tapi bagaimana nanti siswa-siswi baru ini, murid baru ini bisa dibuat menyenangkan, aman, tentram, sehingga bisa kerasan di pondok pesantren. Anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, monggo nanti kegiatan ini akan dilaksanakan mulai hari Senin ini sampai nanti hari Jumat yang akan datang. Ya, Kamis, Jumat yang akan datang. Ikuti dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh bahagia, dengan penuh menyenangkan. Sehingga ketika kalian nanti mengikuti kegiatan ini dengan penuh ikhlas, kalian tidak akan ingat sesuatu yang ada di rumah sana, ya, yang ada di rumah. Tidak ingat bapak dan ibu, ya. Karena nanti kalian akan diuji oleh Allah SWT. Ujian apa? Ujian kerinduan terhadap bapak dan ibu, adik-adik dan semuanya yang ada di rumah. Nah, tapi kalau kalian nanti bisa melalui, kalian akan menjadi orang yang sukses, akan menjadi orang yang berhasil. Seperti itu. Itu pesan saya kepada anakku semuanya. Mari acara mata muda ini kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Prihanto SPDI MPD, saya ucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang keempat yaitu doa yang akan dipimpin oleh Gus Muhammad Irfan Faza SPD. Kepada Gus Muhammad Irfan Faza SPD kami persilahkan. Kepada Gus Muhammad Irfan Faza SPD kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC apabila banyak sekali kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bendahara dan seksi-seksine. Perkenalkan, nama saya Vika Nurnafiah, berasal dari Brancak, Semarang. Jabatannya sebagai Ketua OSIS MTS Almanar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadhilur Rahman. Saya wakil ketua OSIS MTS Almanar. Alamat saya Bergas Kawi. Alamat saya Mang Bergas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Desna Nafisa Rikati, panggil aja Nafisa. Saya berasal dari Kabupaten Perengsani, Kecamatan Benue, Kabupaten Semarang. Saya menjabat sebagai sekretaris OSIS 1. Perkenalkan, nama saya Asa Kirana, bisa dipanggil Sasa. Saya dari Beringin. Siapa yang orang Beringin di sini? Salam kenal ya. Saya menjadi sekretaris 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Dara Kusita. Alamat Ungaran Timur, Semarang. Saya menjabat sebagai bendahara 1 OSIS Almanar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Trizaki, berasal dari Bergas Muncul, Semarang. Saya menjabat sebagai bendahara MTS Almanar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraf Ali Salman. Alamat saya Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asghar Nurul Haq. Alamat Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Jabarul Zaidan. Alamat saya Wasilina Bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibati Bugam. Alamat Salam Berbat Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitra Prabati, berasal dari Grogol Beringin, Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama
Perkenalkan, nama saya Rahmat Anasullah. Alamat saya Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Joni Sulistyo. Saya selaku anggota OSIS. Alamatku Wilani Mulis. Perkenalkan, nama saya Triang Zulfa, biasa dipanggil Akia. Alamat Palembang, Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Farhana Arya Sandria, biasa dipanggil Haya. Alamat saya Yuntasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Sandriawardhani.
dengan bacaannya umum kita. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, yakni pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Prihanto. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, pada pertemuan yang pertama ini saya selaku kepala madrasah diberikan untuk memberikan materi tentang pemadrasahan. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, sebelum saya menyampaikan maju tak Pak Pripun berdiri apa plak-plak mundur. Nanti akan saya sampaikan tentang pemadrasahan. Sebagaimana saya dalam pembukaan tadi saya membacakan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum, hai manusia, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian semua syu'uban wa qabaila lita'arafu, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya hanya satu, lita'arafu, untuk saling mengenal. Maka pada kesempatan pagi hari ini perlu saya perkenalkan, nama saya pendek, bahasa Jawa. Di situ mungkin sudah terlihat. Namanya Prihanto. Saya dikasih nama orang tua saya itu 2 kali. Yang pertama itu Sugianto, 3 kali, jadi 3 kali. Yang pertama Sugianto, diganti jadi Prihanto. Kemudian yang ketiga saya ditambahi oleh beliau almarhum sebagai Haji Abdul Halim dengan tambahan Nur Muhammad Prihanto. Nah, nama saya Prihanto, gelar S1 saya ke SPDI, kemudian saya melanjutkan kuliah S2 sehingga menjadi gelar FPD. Saya aslinya dari kampung Desa Blongsok, dari dusun Caringkan, Desa Truko, Kecamatan Bingin, Kabupaten Semarang. Sekarang saya tinggal di Bender, di Jogja, tidak jauh dari madrasah ini, karena saya
mendapatkan apa ya, zaujah, istri yang dekat dengan pesantren. Sampai sekarang alhamdulillah saya juga masih nyantri. Pak Pre nyantri di Al-Manar mulai tahun 1996. Nikah tahun 2026. Berarti Pak Pre di pesantren 10 tahun. 10 tahun. Alhamdulillah Pak Pre terasa di pesantren 10 tahun. Kemudian saya hijrah pindah pondok tertua sebelah masjid itu mulai 2026 sampai sekarang. Nah, ini satu-satunya santri di Al-Manar yang mondok terus pindah kamar tidak pulang-pulang sampai sekarang itu hanya saya. Nah ini kalau dulu Pak Pre di Al-Manar itu temannya Pak Pre itu ini bapaknya enggak siapa ini, nah dari Tajuk namanya Pak Rahmat Sumadi. Itu teman saya satu kampung dulu, namanya Pak Rahmat Sumadi. Kemudian riwayat pendidikan saya bukan dari orang kota. Saya berasal dari lulusan madrasah ibtidaiyah namanya Al-Miftahul Huda Desa Truko tahun 1993. Kemudian lulus melanjutkan masih di desa yang sama yaitu MTS Sudirman Truko. Ini ada orang yang ada anak Truko ini. Ada ini Truko dari Truko ada nggak? Kayaknya ada ini. Yang kelas 7 ini kayaknya tidak ada yang dari itu. Kalian beringin kecamatannya beringin tidak ada. Nah nanti kalau kakak-kakak kelas kalian itu ada yang dari Mbak Tati, ada Mbak Sasa, ada Mbak siapa? Ya sama siapa? Siapa itu? Belakangnya Atta sama Mbak Atta. Tapi ada yang berogol, orangnya ganteng tadi. Ketua Anda masa ya? Mas Kavin itu dari berogol, orangnya ganteng. Orangnya praktek rajin. Nah, nanti bisa berkenalan. Ini juga dari Truko. Ternyata orang-orang Truko itu setelah hijrah dari desanya hijrah ke tempat-tempat yang lain itu bisa mewarnai. Nah, setelah saya lulus dari madrasah Sudirman Truko 96, anak pertama dari MTS Sudirman itu saya kemudian dibujuk sama orang tua saya. Saya nak mondok buku asli sekolah. Guru saya dulu alumni dari Pondok Seren Darul Kudusen sama Gustatus Al-Quran di sini. Ngarahkan saya suruh mondok di Demak di Bentengan, yaitu GUI Bentengan, suruh menghafal Al-Quran. Tapi karena orang tua saya, nak sampai mondok sing ono sekolah. Nah, akhirnya saya ke Pondok Pesantren Al-Karam tahun 1996 itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih terasa di Al-Karam. Kemudian tahun 99, 96 sampai 99 saya lulus di Madrasah Aliyah Al-Karam. Jadi saya juga setelah dari desa MTS Sudirman Truko dan saya melanjutkan di Pondok Pesantren di Madrasah Aliyah. Jadi saya juga alumni dari Pondok Pesantren Al-Manar, terutama dari Madrasah Aliyah Al-Manar. Kemudian saya lulus tahun 99. Saya tahun 99 saya tidak melanjutkan langsung kuliah. Kemudian
saya berhenti 1 tahun karena saya diwanti-wanti sama beliau Abah ke almarhum Abah ke Imam Fauzi kabre orang usah maksa bapak ibu kuliah. Jadi tak memang bapak ibu dulu kabre istirahat sih. Alhamdulillah beliau memberikan cara seperti itu, akhirnya saya berhenti 1 tahun. Akhirnya belum kuliah saya. Tahun 2000 saya baru masuk kuliah. Ya, tahun 2000 saya baru masuk kuliah. Nah, setelah kuliah belum ada 1 semester beliau almarhum meninggal dunia. Wow. Dan saya lulus dari STAI Salatiga itu tahun 2025. Saya bukan orang yang berprestasi. Akhirnya seharusnya saya lulus di 2024, tapi saya mundur 1 semester. Akhirnya tahun 2025 saya baru lulus di STAI Salatiga. Sekarang yang menjadi UIN Salatiga. Saya kuliah di UIN itu juga perjuangan karena saya memang orang tua saya itu hanya seorang petani. Beliau berjuang bagaimana anaknya juga bisa kuliah. Akhirnya harapan orang tua itu agar saya bisa kuliah itu akhirnya orang tua ibu saya itu harus sampai berkorban bekerja di luar negeri jadi TKI. Seizinnya beliau izin sama almarhum Abah Yai Imam Fauzi. Alhamdulillah beliau mengizinkan, alhamdulillah bisa ke Saudi, saya bisa kuliah. Alhamdulillah dalam proses kuliah saya itu tahun 2002 itu diminta untuk mengabdi di madrasah aliyah. Jadi saya kuliah sambil ngajar di madrasah aliyah tahun 2002 sampai tahun 2021 kemarin. Tahun 2021 sama saya di aliyah dan saya juga ngajar di madrasah sanawiyah. Tahun 2022 dan saya menjadi kepala madrasah sampai sekarang. Kemudian di tahun 2023 kemarin saya masuk S2 di UU Surakarta, Universitas Nahdlatul Ulama di Surakarta. Alhamdulillah tahun ini sudah selesai, ya, sehingga saya mendapat gelar MPD. MPD. Nah, ini sejarah lewat pendidikan saya. Biasa saya. Kemudian sekali lagi saya nyantri di pondok pesantren mulai tahun 1996 sampai 2006. Dan di santri itu tidak cukup hanya 3 tahun, minimal adalah 10 tahun gitu ya. Minimal 10 tahun nanti nyantri. Oke, siap? Kalau sudah merasakan nikmatnya tolakul ilmi di pesantren, nanti akan merasakan ternyata manfaatnya luar biasa setelah kita pulang nanti dari pesantren. Ya sekarang memang di awal-awal seperti ini nanti pasti kalian akan ingat sama orang yang ada di rumah. Tapi kalau nanti sudah menikmati hidup di pesantren, nikmatnya, lazatnya ilmu, nanti kalian mau pulang itu tidak mau pulang. Pakai itu walaupun sini dingin situ, itu gosip benar. Tidak nyampe 30 menit. Pakai itu jangan pulang. Paling 1 tahun 2 kali kalau dulu. Kalau sekarang sudah diatur, kalau dulu belum diatur. Nah, 1 tahun sekali, kadang-kadang 1-2 kali. Itu kalau sudah lebaran itu puasa teman-teman saya pulang, saya masih di pesantren. Karena ya saking kerasanya nih di pesantren seperti itu. Kemudian untuk status saya sudah menikah ya tahun 2026. Dan di bulan September tahun 2026 kemudian istri saya cukup 1 ya, cukup 1 saja. Tidak usah banyak-banyak, cukup 1 ya, cukup 1.
Kemudian saya sudah punya anak tiga anak. Nah, tahun 2026 itu saya nikah September, 2007 bulan April itu saya sudah punya anak yang pertama. Cepat kilat. Cepat, alhamdulillah dikasih anak pertama namanya Laila Miftahur Rahmah. Nah ini lulus MI Al-Manar, kemudian melanjutkan di Madrasah Saleh di Pondok Pesantren An-Nur Sewon Bantul sampai aliyah. Kemudian sekarang sudah pulang, sekarang kuliah di UIN Salafiyah. Nah ini, kemudian insya Allah nanti mungkin minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini nanti juga akan mondok lagi. Ya. Nah, kemudian anak yang kedua ini nanti jadi kakak kelas kalian. Orangnya beli, nyantri di pesantren Pontol orang kerasa. Akhir pulang lagi ke sini ya sekolah di Al-Manar ini. Nanti baru kelas 9. Tapi apa itu dikurangi benar-benar beli, ya beli, jangan tidur, beli, ya. Dan yang ketiga, alhamdulillah dikaruniai anak yang ketiga, yang keempat, ketiga sebenarnya ada yang ketiga tapi tidak jadi, ya karena keguguran. Kemudian tuh ada lagi yang terakhir yang Yahya itu, yang kecil, baru usia 2,5 sampai 3 tahun. Alhamdulillah. Jadi jaraknya antara yang pertama, kedua, ketiga ini memang agak jauh. Itu singkat saya. Dan pekerjaan ya, jadi saya mengabdi di Al-Manar mulai tahun 2021, MTS Al-Manar tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian 2022 sampai sekarang ini di Madrasah Salafiyah dipercaya oleh beliau almarhum Abah Kiai Hasyim Haris Fathur Rahman sebagai kepala madrasah. Anak-anakku yang kami cintai, kami banggakan, ya. Untuk selanjutnya adalah ini sebenarnya ini ya, saya disuruh untuk membahas tentang kemadrasahan. Madrasah Sanawiyah Al-Manar ini berdiri pada tahun 1985. Dulu Pondok Pesantren Al-Manar ini namanya Pondok Pesantren As-Suyutiyah. Pendirinya adalah Simbah Kiai Haji Jalal Suyuti. Nah, pendiri Pondok Pesantren Al-Manar itu adalah Simbah Kiai Haji Jalal Suyuti. Beliau ini berdiri pesantren ini mulai tahun 1930-an. Kalau nggak salah 34 atau 34. Ini sudah ada yang namanya pondok pesantren yang didirikan oleh beliau almarhum Simbah Kiai Haji Jalal Suyuti. Beliau ini bukan asli dari pondok, bukan asli dari Bener, tapi beliau itu berasal dari Magelang. Masih ada hubungannya dengan pondok pesantren di Magelang, di Mbah Mat Watu Songo Magelang sana. Di Salangkanci. Jadi beliau berasal dari Salangkanci. Nah ini, kalau ini masa ini saya mungkin diajak ke Salangkanci, itu dekat dengan daerahnya Mbak Masa.
Beliau berasal dari Magelang. Kemudian diminta oleh tokoh masyarakat di sini untuk menjadi seorang kiai. Nah, di sini dulu daerah pondok pesantren As-Sulukiyah ini dulu tempatnya adalah tempat yang sangat angker, banyak jinnya, jinnya sana ini bukan di situ sana, banyak jinnya dan sebagainya, makhluk banyak. Akhirnya ditaklukkan oleh beliau, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang menjadi seperti itu. Dulu namanya Petung Sari karena banyak perinya di sini, pohon perinya banyak. Akhirnya dibuat pesantren. Nah, setelah itu beliau wafat, kemudian melahirkan beberapa putra yang melanjutkan estafet kepemimpinan beliau. Yang pertama adalah Simbah Kiai Duri. Simbah Kiai Duri ini kemudian beliau memimpin melanjutkan estafetnya beliau bagi Haji Simbah Kiai Haji Jalasuddin, kemudian dilanjutkan oleh Simbah Kiai Duri. Kemudian Simbah Kiai Duri ini meninggal, kemudian dilanjutkan di Simbah Musyudi. Mbah Musyudi, setelah beliau Mbah Musyudi meninggal, dilanjutkan putra-putra beliau Simbah Kiai Duri, yaitu Simbah Kiai Fathur Rahman. Simbah Kiai Fathur Rahman itu simbahnya Gus Faza Edkon tadi, Gus Muhammad Edkon Faza. Itu baik Gus Faza, Mbah Kiai Fathur Rahman. Setelah Kiai Fathur Rahman meninggal, kemudian dilanjutkan menantunya, yaitu beliau Abah Imam Fauzi, Abai Bapaki Gus Faza. Setelah Abah Imam meninggal, kemudian dilanjutkan Abah Haris. Abah Haris itu ibunya yang dalamnya di depan pondok pesantren Kuda itu. Kemarin baru saja meninggal, sudah 40 hari. Kemudian sekarang dipimpin oleh cucu-cucu beliau. Nah, berdirinya kemudian di saat masa-masa beliau Abah Fathur Rahman itu, beliau mempunyai gagasan-gagasan yang sangat luar biasa. Artinya pondok pesantren itu tidak hanya mendidik tentang ilmu agama, tapi bagaimana pesantren itu juga mendidik putra-putri, santri-santrinya untuk bisa mendapatkan ilmu umum, sehingga ketika sudah hidup di masyarakat itu tidak tidak jadul, tidak hanya tahu saja ilmu agama, tapi juga tahu tentang ilmu. Akhirnya didirikan sebuah lembaga namanya Madrasah Sanawiyah Al-Manar tahun 1980. Berapa tadi? 85. Setelah itu mendapatkan SK dari Kementerian itu tahun 1988. Jadi 3 tahun berdiri. 95 baru berdiri, 88 baru mendapatkan SK dari pemerintah, dari Kementerian Agama Pusat. Nah ini, jadi berdirinya Madrasah Sanawiyah ini tahun 88. Pak Pres baru usia 8 tahun. Kalau 85 berarti 5 tahun. Mendapatkan SK Pak Pres baru usia 8 tahun. Masih unyu-unyu, ya, masih unyu-unyu. Nah, kemudian Madrasah Sanawiyah ini berdiri. Setelah berdiri kemudian dipimpin oleh kepala madrasah namanya Pak Haji Rito Widodo, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Hidayat. Setelah Bapak Hidayat kemudian Bapak Ibu Musiko Wati sampai tahun 2021. Beliau pensiun, kemudian saya lanjutkan. Saya disuruh diberi mandat untuk melanjutkan, kemudian beliau Ibu Hajah Musiko Wati. Ini sejarah sedikit tentang Madrasah Sanawiyah Al-Manar. Jadi tak berdiri tahun berapa? 1985. Mendapatkan SK-nya tadi tahun berapa? 1988. Siapa yang mendirikan? Abah? Bukan.
Yang sanawiyah siapa yang mendirikan? Abah Kiai Fathur Rahman. Oke, ingat-ingat. Si Mbah Kiai Fathur Rahman adalah pendiri Madrasah Sanawiyah Al-Manar. Nama Al-Manar itu sendiri itu juga beliau yang memberikan nama. Dulunya sekali lagi pondoknya namanya As-Suyuti. Setelah dipimpin beliau, kemudian diubah menjadi Al-Manar. Jadi awalnya Al-Manar, pondoknya namanya apa tadi? As-Suyuti. Siapa yang mendirikan? Si Mbah Kiai Haji Jalal Suyuti. Si Mbah Kiai Jalal Suyuti sekali memberi nama pesantren namanya apa tadi? As-Suyuti. Kemudian diubah menjadi Al-Manar. Siapa yang mengubah? Abah Kiai Fathur Rahman. Nah, oke, ingat-ingat. Nah, si Mbah Jalal ini adalah cikal bakalnya pondok ini. Jadi sampai ingat-ingat. Nanti kalau sampai nanti diajak ziarah, mungkin di hari-hari akhir nanti diajak ziarah, ta'aruf, ziarah pun nanti posisi beliau adalah dekat dengan tiang pertama masuk ada tiang itu nanti makamnya si Mbah Kiai Jalal Suyuti. Terus diwasili Fatihah ya, sampai terus Fatihah sama si Mbah Kiai Jalal Suyuti. Ya setiap sholat ya. Biar apa? Biar sampai mendapatkan tetesan barokah ilmu beliau. Oke, terus khususnya setiap sholat. Setelah selesai doa khususon kagem si Mbah Kiai Jalal Suyuti Al-Fatihah. Ya, gitu ya. Nah, kemudian setelah di Madrasah Sanawiyah Al-Manar ini, dulunya ketika saya masuk di Madrasah Pondok Pesantren Al-Manar ini, sangat mengerikan. Mengapa kok mengerikan? Karena dulu sekolahnya itu di teras masjid. Di mana? Teras masjid. Masjidnya bukan seperti ini. Masjid tua. Samping kanan ada terasnya, samping tidak ada, depan ada terasnya. Saya juga sama di madrasahnya juga sama. Itu kalau tes itu ya di teras masjid. Itu saya masuk di sini itu seperti itu. Kemudian perkembangan zaman semakin berkembang, akhirnya Madrasah Sanawiyah Al-Manar ini bisa membangun beberapa gedung. Ada gedung yang sebelah sana, pojok sana, ada yang gedung sebelah sini. Dulu kantornya adalah di itu yayasan yang dibuat jual teh, es teh gitu ya, es teh. Dulu semuanya di situ. Kemudian pindah. Lama-kelamaan dan berkembang, alhamdulillah sampai sekarang. Seperti ini. Inilah perkembangan Madrasah Sanawiyah. Nah, sekarang di Madrasah Sanawiyah ini memang diajarkan pelajaran umum dan pelajaran agama. Nah, untuk tahun ini ada 2 program unggulan yang harus nanti kita laksanakan bersama. Dan saya mau minta dukungan semuanya. Nanti ada program unggulan tahfidz sama kitab kuning. Ya, kitab kuning. Kitab kuning ini apa? Nanti kita ngaji kitab Safinah. Safinah yang bagaimana? Safinah yang gondrong. Tahu gondrong? Tahu gondrong? Pernah lihat Safinah yang gondrong? Gondrong itu kitab yang sudah ada maknanya. Kalau di kita sampai nanti ngaji ini masih belum ada maknanya. Nanti kita ngaji pakai itu. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana cara membaca kitab dan tahu tulisan pegon Jawa itu untuk mengenal pegon Jawa seperti ini ternyata. Utawi itu ternyata tulisannya seperti ini. Itu akan melihat di sini. Yang selama ini mungkin sudah hilang. Sama nulis utawi bingung. Utawi ditulis pakai gedrik utawi. Nah, seperti itu. Nanti semuanya baik dari kelas 7 sampai kelas 9
nanti kita akan mengadakan kajian kitab Sakinah bersama di sini. Nanti di setiap semester akan kita tes. Nanti siapa yang ngetes bisa saja disadarkan orang tua. Oh, anak saya nanti bagaimana ngaji kitab Sakinahnya. Terus hafalan juz 30, nanti juz 30 selesai bisa dilanjutkan juz 1, juz 2, juz 3. Tidak hanya juz saja yang dihafal, tapi juz yang ada di dalam Al-Quran. Gitu ya. Saya yakin ketika sampai nanti jadi orang yang hafal juz 30, ini orang tua kalian akan bangga, betul-betul akan bangga. Ini sudah ada yang hafal juz 30? Tunjuk jari yang hafal juz 30. Nah, 1, 2, baru 2 orang. Oke, coba tes. Nah, lanjut ya. Nah, namanya siapa? Azam, sini aja. Nah, nanti kasih hadiah. Oke. Azam. Oke. Sini, pakai ya Bapak. Kenang dulu. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isya Mazan dari Dusun Mejo, Desa Berahan Wetan, Kecamatan Mejo, Kabupaten Demak. Wah, yang dari Demak ya. Oke. Nah, silakan. Hafal juz 30 sudah hafal semua? Alhamdulillah. Wassamaa'i wat-thariq. Ya. Wa ma adraka mat-tariq, an-najmu as-sakif, in kullu nafsin lamma 'alayha hafid, falyanzur al-insanu mimma khuliqa, khuliqa min ma'in dafiq, yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib, innahu 'ala raj'ihi laqadir, yawma tubla as-sara'ir, fama lahu min quwwatin wa la nasir, was-samaa'i dhatir raj'i, wal ardi dhatis sadr, innahu laqawlun fasl, wa ma huwa bil hazl, innahum yakiduna kaida, wa akidu kaida, kama yakidul kafirin amilun kaida. La subhanallah. Sekarang misalkan baca satu ayat biar sambung ayat disambung. Enggak apa-apa ya, sambung. Biar dilanjut. Siapa aja yang baca satu ayat biar dilanjut Mas Azhar ya. Ya, yang atas ya, jangan yang ayat-ayat bawah, yang atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna lakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'shirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Ya, sudah. Luar biasa. Nanti saya kasih hadiah ya. Berapa kita? Berapa? 25.000 ya. Kita kasih 25.000. Tadi sampai surat selain amma, bawahnya amma. Ya, dilanjutkan tidak harus banyak ya. Mungkin dilanjutkan 3-4 ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir Yang rajim. dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wassamaa'i
والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد والمشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Ini sangat luar biasa. Ini adalah bibit-bibit yang akan menjadi seorang hafid dan nanti jadi hafidhah. Nah, lanjutkan hafalan kami. 30 selesai, lanjut nanti ke sampai 3. Ini saya harapkan nama siapa? Aisyah. Mbak Aisyah nanti kalau bisa nanti kelas 3 sudah di majlis. Juga 9. Wah, ya Allah. Oh, ini berarti juz 30 terus belum selesai. 30, 29 sudah belum selesai ya. 29 belum selesai ya. Ya, dilanjutkan ya. Nanti pokoknya harus dilanjutkan. Oke, lanjutkan. Nah, ini sekarang yang laki selain Mas Azam siapa lagi? Yang sudah punya celengan selain juz 30 siapa? Tunjuk jari. Hah? Yang mana? Siapa? Haikal? Haikal sudah berapa juz? Alhamdulillah Bapak. Ini yang putri selain Mbak. Ini siapa namanya? Nobri. Nah, sudah Pak berapa? Juz berapa? Juz 30 sudah selesai? Belum selesai. Ya, nanti dilanjutkan. Oke. Mbak siapa? Nah, Mbak Muna, Mbak Asatul Muna ya. Aisyah Muna, Aisyah Muna. Aish itu artinya hidup, Muna itu harapan, harapan hidup orang tua. Ya, luar biasa. Tadi siapa namanya? Siapa? Aisyah Fadilah. Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Fadilah itu adalah orang yang utama ya. Aisyah Fadilah luar biasa. Oke. Nah, ini nanti di kita di Madrasah Tsanawiyah tahun ini benar-benar kita garap tentang apa namanya program unggulan yaitu tahfidz sama kitab ya, kitab sunnah. Nah ini nanti kita belajar bersama-sama. Belum tentu nanti yang kakak-kakak senior kalian itu nanti hafal juz 30 itu belum tentu. Bisa sama salin. Coba ini saya tes ya. Saya tes. Ini Mbak siapa? Nah, ketua OSIS-nya. Nah, ketua OSIS ini, maju sini. Nah, ini. Nah, ini ketua OSIS ini. Nah. Nanti kita tes dulu. Nah, sampai nanti kita sambung ayat. Nanti ini kamu baca satu ayat saja ya. Ya. Kak Azam, di Azam baca satu ayat biar disambung oleh Mbak siapa? Mbak Zakia ya. Ya Mbak Tika. Ayo. Baca satu ayat, satu surat. Satu ayat, satu ayat. Ya. Al-Fajr, Al-Fajr, ayo Al-Fajr. Yo. Al-Fajr, yo. Sama biar disambung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad alam yuhlaq mithluha allati lam yuhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu sakhra bil wad wa
fil ammatil awtad alladziina taghaw fil bilad fa aksaru fiha fasad wa salla 'alaihim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. Nah, ini sudah luar biasa. Terima kasih. Nah, ini menunjukkan bahwa dulunya kelas 7 tidak hafal. Alhamdulillah sekarang sudah kelas berapa? 9. Kelas 9 ini sudah hafal. Ini tapi mungkin belum sampai juz 30 belum selesai. Kalau nanti bisa ke salib sampai. Nah, ya. Jadi yang penting satu ada kesungguhan untuk menghafal. Nah, seperti itu. Anak-anak yang kami cintai, kami banggakan. Kemudian yang selanjutnya, ya, di Madrasah Sanawiyah Al-Manar ini, ya, selain itu nanti akan ada program-program terkait dengan apa namanya komputer juga ada. Nanti komputer tidak di sini tapi di BLK. Insya Allah nanti akan saya tambah. Mari saya berembuk dengan salah satu orang yang punya komputer, nanti akan saya tambah mungkin kalau tidak 5 sampai 6 komputer. Nanti saya tambahkan. Nanti akan ada ekstra namanya ekstra karya ilmiah remaja. Mungkin kalian akan diajari tentang riset. Riset itu penelitian kecil tentang sesuatu yang nanti akan diajari oleh Bapak Ibu guru. Mari itu tentang apa, baik itu di luar pesantren maupun di madrasah. Itu. Kemudian ada juga kalau pramuka memang wajib, di mana-mana pramuka memang wajib. Nah, terus nanti ada rebana, ada yang main rebana sini? Rebana? Nah, rebana, oke, di asal juga rebana. Nah, vokal, siapa jadi vokalis rebana? Terus, siapa? Rebana siapa yang rebana? Nabila? Nah, siapa namanya siapa? Hah? Jibril, jadi apa? Vokal, sini. Nah, coba dulu. Tidak apa-apa. Biasa ini Oke, selamat aktivitas apa? Yang biasa sampai nyanyikan apa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi, ya Muhammad, ya Musa Rafiqai. Ya Habibi, ya Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم صدق الله العظيم. Luar biasa, kasih aplaus. Ya, ya. Ternyata banyak yang punya bakat-bakat tertentu. Ada vokalis rebana, dia juga multi jadi seorang qori. Nah, ini sebetulnya ada yang bisa qiraat? Ada? Nah, oke. Bisa kayak juga bisa? Bisa? Luar biasa ternyata. Coba dari situ saja, coba. Dari situ saja, coba. Yo. Alhamdulillah, yo, coba. Yasin. Biasanya surat apa? Qul huwallah, ya enggak apa-apa itu Allah. Terus ya, siapa? Ternyata suaranya luar biasa. Kayak ini nanti akan ada. Berarti kil harus kita adakan. Terus tadi rebana kita adakan. Terus siapa yang pengen apa lagi? Kira-kira ekstranya pengen apa coba? Sama ada yang pengen menari? Terus ya. Pengennya apa? Ini ada yang pernah jadi juara ini? Yang kali pernah ada yang jadi juara apapun? Pernah? Silat ada? Ini ada yang ikut silat? Ada yang ikut silat? Tidak ada juara. Ada yang ikut silat? Terus apa lagi? Kemarin ada yang ikut Olimpiade? Said? Ya. Juara berapa? 1 Haikal. Dia dapat juara. Nanti akan dilatih oleh Bapak Ibu guru untuk tentang Olimpiade Said. Ya, nanti dilatih, mungkin diambil beberapa yang minat, nah itu nanti akan dilatih oleh Bapak Ibu guru. Nanti akan diikutkan lomba. Ya. Nah, nanti yang sungguh-sungguh, insya Allah nanti ini kalian akan jadi orang-orang yang luar biasa, orang yang sukses. Ya, amin Allahumma. Nah, kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, di madrasah sanawiyah ini diajar oleh Bapak Ibu guru yang profesional. Dikatakan profesional itu apa? Ini sesuai dengan sertifikatnya masing-masing. Ya nanti kalau Bapak Ibu guru itu orangnya ramah-ramah, ya orangnya ramah-ramah, bukan marah-marah tapi ramah-ramah. Ya. Nah nanti ada yang kemarin sebenarnya sudah ada yang dokter, tapi sekarang tidak di Alia. Nah terus ada
guru agama, ada PAI itu ada Al-Quran hadis, ada bikin, semuanya sudah dengan sertifikatnya masing-masing. Besok di hari akhir kita kenalkan Bapak Ibu guru dan karyawan yang ada di Madrasah Sanawiyah ini ya. Oke. Untuk selanjutnya nanti terkait dengan apa namanya akan ada materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam mata muda ini. Nanti ada istilah apa namanya tentang kebersihan, menjaga kebersihan. Nah kita ini ya, ini nanti nanti akan kita perbaiki cat-cat yang ada di tembok-tembok ini. Ini ternyata santri-santri Sanawiyah itu orangnya kreatif, orangnya sangat kreatif. Saking kreatifnya itu ya ini, ya ada yang nulis-nulis di situ, gitu. Orangnya punya seninya luar biasa, tapi ada tapinya, tapi belum bisa menempatkan pada posisi yang tepat. Seharusnya kalau mau berkreasi tidak di tembok. Kemudian yang selanjutnya ini yang belakang-belakang kan saudara-saudara kalian. Ini harus jadi pelopor. Pelopor apa? Pelopor tentang kebersihan. Ini mulai tahun ini kita galakkan untuk selalu menjaga lingkungan bersih. Nanti insya Allah setiap kelas akan kita kasih. Kalau tidak sini kasih nanti tempat sampah, kita kasih tempat sampah. Jadi kalau ada sampah itu harus diambil, taruh di tempat sampah sehingga sampah tidak berserakan di mana. Ya. Semangat? Nanti insya Allah nanti kita bersama-sama untuk apa namanya deklarasi tentang madrasah sehat, madrasah bersih. Nanti mungkin hari Senin atau nanti kita adakan deklarasi madrasah sehat, madrasah bersih. Harus dijaga. Kemudian akan kita rencanakan pasang CCTV. Kalau nanti terlihat terekam ada yang ngotori, nanti kita denda. Denda. Nah, kalau yang di sana itu gambarnya sangat luar biasa. Nah, insya Allah nanti kita pasang CCTV. Nah, nanti akan ketahuan siapa yang sering berulang itu siapa. Nanti akan kena sanksi. Sanksinya apa? Ya ini, kalau 1 meter nanti harus mengganti uang 250.000 buat ngerjain. Nah, ya nanti kalau seperti itu. Jadi ini saya yang kakak-kakak senior itu, khususnya yang laki-laki ya, ini silahkan kalian jadi pelopor tentang kebersihan lingkungan yang ada di Madrasah Sanawiyah ini. Saya kira cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan. Ya intinya saya sedikit cerita tentang Madrasah Sanawiyah mulai dari sejarahnya tadi sampai nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain tentang pemadrasahan, tentang hal yang ada di madrasah ini. Sekian dulu saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak usah tanya jawab ya. Acara yang terakhir yakni penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara, apabila nanti banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ya. Assalamualaikum.
mundur. Aku ada. Nyimak dari Ambon bisa apa? Majelis selawat Latahzan. Dipencet cara sih kita cenderok rak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ya Adik. Ya kakak. Anu, saiki kuwi. Ice breaking, guys. Sebelum ice breaking dimulai, saya pembentukan kelompok saya. Berhitung dari sing kang kono pojok kono, hitung sampai 7. Jadi kamu iya, itu pojok itu. Iya. 1 Sebentar. 2 dari Ambon. Aku terus tuh. jadi ilang-ilang kan burung rek. Loro. Ini diulang-ulang nih gue, ini fokus ingat mau kalian mencapai nomor piro. Ngomongnya sih bener, diulang. Yuk dari kamu lagi, bener. Majelis selawat Latahzan. Nyimak dari Ambon. Tak kelihatan. Saya angkat juga tak. Mau 3. Enaknya ke rumah sih. Sekelompok 1, angkat tangan. Nah ngomong siji-siji. Sing angkat 1 angkat tangan. Sing tinggi. Nek ngomong tinggi angkatna wae ndek yo. Namanya aku ambil kursi. Ayo untuk satu kumpul di sono. Untuk satu. Ayo. Untuk satu kumpul. Di belakang. Baris. Ayo kelompok 1. Cowok. Kelompok 1 baris.